Benarkah di Uhud itu pasukan Muslim, dalam hal ini Rasulullah SAW sebagai pemimpinnya, itu kalah dan otomatis Quraisy itu menang dalam perang Uhud? Saya rasa istilah ini perlu kita dalami. Berdasarkan memang faktualnya, apa layak memang dikatakan seperti itu? Saya termasuk yang tidak setuju. Faktualnya kayak mana? Kan memang Rasulullah terdesak, bahkan juga cedera. Sekarang kalau kita kembalikan ke peristiwanya, terlepas dari tadi kemudian kesimpulan para sejarawan ketika membukukan kisah ini, tapi siapa yang mengungkapkan perang Uhud sebagai kemenangan Quraisy dan kekalahan kaum muslimin? Siapa yang membahasakan? Cari dalam riwayat-riwayatnya. Yang saya temukan justru itu adalah bahasa Abu Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jumpa lagi bareng saya Umar El Rozi, masih di channel yang sama, Sirah TV. Channel yang menyajikan kajian seputar sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Dan kita akan kembali melanjutkan untuk belajar mengenal nama dan sekaligus peristiwa. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan belajar di seputar peristiwa di sisi Rasulullah SAW. Kalau kita mengenal para kesatria Islam, maka akan muncul nama yang paling familiar di telinga kita adalah Khalid bin Walid radhiyallahu an. Bahkan dalam banyak catatan disebut tidaklah setiap peristiwa peperangan yang dipimpin Khalid pasti beliau akan memenangkan, termasuk peristiwa yang dipimpin sebelum dia masuk Islam. Nah, ini menarik. Berarti kan ada pertempuran yang dipimpin Khalid dan ketemu dengan Rasulullah, dan itu salah satunya adalah di Uhud. Kalau begitu Khalid menang, Rasulullah kalah. Nah, kita tanyakan ya dengan guru kita, ada Ustaz Saif Sobar di sini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tetap semangat Ustaz ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Terus mengajarkan kepada kita semua tentang sirah nabawiyah, dan kali ini juga masih seputar itu Ustaz ya. Bismillah, insyaallah. Ya. Itu tadi statement yang sering kami dengar, catatan juga yang kami dapatkan bahwa Khalid salah satu kesatria panglima perang yang tidak pernah kalah, baik sebelum atau setelah keislamannya. Berarti kalau kita bisa sepakat dengan kalimat ini, maka ada peperangan yang ketika pertempuran melawan Rasulullah dan Khalid menang, Rasulullah kalah. Termasuk itu adalah peristiwa di Uhud. Bagaimana pendapat Amr? Menurut saya harus dibedakan dulu. Gitu ya. Dari sisi mananya Ustaz? Bahwa pernyataan Khalid itu sebagai pemimpin perang tidak pernah kalah, itu memang fakta. Tapi, termasuk dari sebelum keislaman. Iya, fakta. Cuman kalau kita bicara Uhud, kan sebenarnya Uhud itu tidak dipimpin oleh Khalid secara, artinya Khalid bukan pemimpin umumnya gitu ya. Pemimpin umumnya Abu Sufyan gitu ya. Sehingga kalau dikatakan bahwa dengan pernyataan Khalid itu tidak pernah terkalahkan sepanjang karir militernya, termasuk sebelum Islam, dan itu artinya di Uhud dia menang kan gitu. Ini saya rasa tidak tepat. Ya, itu satu sisi ya, karena di Uhud bukan Khalid yang menjadi pemimpin umum. Khalid menjadi salah satu panglima lah gitu di Uhud. Dalam hal ini dia memimpin pasukan berkuda. Gitu ya. Oh iya, oke lah, pasukan berkuda artinya pasukan paling elit saat itu gitu ya. Tapi tetap secara keseluruhan pemimpin perang Uhud dari pihak Quraisy itu adalah Abu Sufyan. Gitu ya. Sehingga kemudian tidak bisa disimpulkan seperti itu bahwa di Uhud Quraisy menang dan Rasulullah atau kaum muslimin kalah. Jadi ada dua yang perlu diluruskan ya. Khalid dalam hal ini bukan sebagai pemimpin umum, plus Uhud dari pihak Rasulullah tidak bisa disebut sebagai pihak yang kalah. Iya, dan dalam arti Quraisy bukan berarti menang, kan gitu. Menarik nih. Jadi ini tapi itu kayaknya pemahaman umum. Maksudnya Rasulullah di Uhud kalah, terdesak, dan banyak juga dari sahabat-sahabat terbaiknya gugur. Iya, berarti kan kalau Rasulullah kalah atau kaum muslimin kalah, sallallahu alaihi wasallam ya, berarti kan Quraisy menang kan? Iya, ya harus gitu. Dong. Iya. Kalau enggak gimana gitu memahaminya kan? Ya, artinya dua-duanya ini sekaligus sih ya, dua-duanya ya menurut saya perlu diluruskan gitu.
betul bahwa catatan sejarawan atau sejarah Muslim itu banyak secara sederhana mengatakan itu, berarti menyimpulkan seperti itu bahwa kaum muslimin kalah di perang. Termasuk di catatan sirah level entry level yang bisa kita akses. Umumnya gitu juga. Umumnya gitu. Cuman saya rasa ini istilah yang memang pada dasarnya secara istilah perlu diluruskan gitu loh. Ya sama seperti kita dulu pernah meluruskan istilah dakwah rahasia atau dakwah sembunyi-sembunyi kan gitu ya. Yeah. Yang diterjemahkan dari dakwah sirriyah kan. Itu juga perlu diluruskan dan saya rasa itu lebih faktual gitu ya. Kalau kita gunakan istilah dakwah terbatas. Yeah. Begitu juga di Uhud ini gitu ya. Jadi benarkah di Uhud itu pasukan muslim, dalam hal ini Rasulullah SAW sebagai pemimpinnya dan kemudian pasukan muslim itu kalah dan otomatis Quraisy itu menjadi menang dalam perang Uhud. Saya rasa istilah ini perlu kita dalami, gitu lah. Berdasarkan memang faktualnya, gitu loh. Apa layak memang dikatakan seperti itu? Saya termasuk yang tidak setuju dalam hal ini dengan istilah itu, gitu loh. Faktualnya kayak mana? Kan memang Rasulullah terdesak, bahkan juga cedera. Banyak. Sekarang kalau kita kembalikan ke peristiwanya, gitu loh. Terlepas dari tadi kemudian kesimpulan para sejarawan ketika membukukan kisah ini gitu ya. Tapi siapa yang mengungkapkan gitu, yang membahasakan gitu, perang Uhud sebagai kemenangan Quraisy dan kekalahan kaum muslimin? Siapa yang membahasakan? Cari dalam riwayat-riwayatnya. Yang saya temukan justru itu adalah bahasa Abu Sufyan sebagai pemimpin Quraisy ketika hendak meninggalkan arena pertempuran Uhud, palagan Uhud. Itu klaim aja dari Abu Sufyan. Nah, klaim dalam hal ini justru lebih ke propaganda sebenarnya. Propaganda. Abu Sufyan memang perlu dengan propaganda itu. Apa? Untuk melemahkan kaum muslimin atau seperti apa? Propaganda yang dibangun sama Abu Sufyan ini. Saya rasa gini, kita harus melihatnya dari kejadiannya gitu sih, lebih asik gitu loh. Gitu loh. Ini nggak apa-apa, kita kan tidak sedang membicarakan kronologinya kan. Yeah. Jadi ketika Rasulullah SAW berhasil melepaskan pasukannya dari kepungan pasukan Quraisy, gitu kan, dan naik ke lereng Gunung Uhud, kan itu. Ini berarti setelah serbuan Khalid ya? Oh iya dong, otomatis. Ini kan di babak akhir ya? Di babak akhir kan. Pertanyaannya, berapa jumlah pasukan Quraisy saat itu yang mengepung Rasulullah SAW dan pasukannya? Yang jelas jauh lebih besar dari kaum muslimin. Secara umum datanya kan 3.000 berhadapan dengan 600. 700 sebenarnya. 700 itu, ini kan di babak kedua. Jelas harus dikurangi jumlah para pemanah yang 50 itu. Yeah. Yang semuanya dihabisi oleh Khalid kan. Gitu loh. Yang sebagian turun, sebagian dihabisi. Artinya sudah berkurang banyak lah dari 700 itu. Yeah. Gitu ya. Jadi otomatis 600 sekian. Logikanya, satu kekuatan dengan jumlah 4-5 kali lipat hampir, gitu, mengepung kekuatan yang jauh lebih kecil dengan keadaan mereka tidak siap, dalam arti kan di babak kedua tidak siap kaum muslimin untuk berhadapan-hadapan karena formasinya sudah kacau. Sewajarnya itu menang telak atau tidak? Oh, telak harusnya. Ya, dilumat habis harusnya gitu ya. Gitu kan. Ya. Tapi faktanya Rasulullah SAW berhasil menyelamatkan itu. Pasukan yang kecil itu. Berhasil dan kemudian karena tidak mungkin ngejar ke atas gitu ya. Ya karena bahaya kan. Artinya yang dari atas akan lebih mudah untuk nyerang yang di bawah kan. Itu akhirnya Abu Sufyan kan berhenti di situ. Dan kemudian dia berteriak, "Afikum Muhammad. Apakah Muhammad ada di antara kalian? Apakah Abu Bakar ada di antara kalian? Apakah Umar ada di antara kalian?" Kan itu kemudian tidak dijawab sama sekali. Karena Rasul diam, sallallahu alaihi wasallam, yang lain juga diam. Tapi kemudian sampai akhirnya ketika, "Apakah Umar ada di antara kalian?" Umar kan nggak tahan. Langsung teriak, "Semua yang kau sebut ada di sini."
Rasulullah mendengar kata-katamu. Wah, kan di situ. Kan di situ kan. Itu Abu Sufyan ketika mendengar itu, gitu kan. Itu kan hanya bisa apa namanya? Katakanlah dia hanya mencoba untuk perang mental aja gitu. Bukan perang mental juga sebenarnya sih. Cuman dia ingin menghibur diri lah kalau bahasa yang lebih tepatnya kan. Dia berkata Ulu Hubal kan gitu kan. Kemudian dijawab oleh atas perintah Rasulullah SAW. Allahu a'la wa ajal kan gitu. Kemudian lana uzza wa la uzza lakum gitu. Kemudian jawab Allahu maulana wa la maula lakum kan gitu. Nah, kan Abu Sufyan kemudian berkata, ya sudah gitulah untuk sekarang sampai di sini gitulah. Yang jelas yang penting al-harbu bainana sijal kan gitu. Peperangan kita sudah berbalas nih. Kemarin maksudnya kami kalah di Badar, sekarang kami menang di Uhud. Al-harbu bainana sijal kan gitu. Itu ungkapan Abu Sufyan sebagai pemimpin Quraisy. Jadi yang mendeklarasikan kemenangan itu sepihak sebenarnya Abu Sufyan. Klaimnya dia aja. Iya. Tapi sekaligus propaganda, bukan hanya klaim. Kan? Kan itu penting. Penting bagi mereka ke internal, penting untuk keluar gitu loh. Karena memang sejak itu Abu Sufyan selalu kemana-mana membawa bahasa ini. Bahwa peperangan antara kami dan mereka ya serilah kan gitu loh. Selalu begitu, sijal gitu loh. Kami saling mengalahkan. Itu selalu dibawa-bawa. Itu hanya keluar dari Abu Sufyan dan Quraisy. Tidak pernah ada yang meyakini itu dari kalangan kaum muslimin. Ustaz. Siapa? Tidak ada yang sependapat dengan pendapat. Enggak ada bahasa yang persis sama seimbang seperti itu gitu loh. Kan sampai kemudian nanti di tahun ke-7 ketika Abu Sufyan diundang oleh Herakles kan. Ketika Herakles menerima surat dari Rasulullah SAW kan kemudian Herakles bertanya, bagaimana kalian dengan mereka? Ya kami seimbang, kami pernah kalah dan kami pernah mengalahkan. Itu kan bahaya yang terus dibawa. Ini dari tahun kedua sampai tahun ketiga sampai tahun ke-7. Kan gitu. Memang propaganda. Dan propaganda itu penting. Gitu loh. Karena pertama, ya bagi Quraisy kan menghibur diri lah. Gitu lah setidaknya kan. Betul ada yang bisa diandalkan di sini di Uhud. Karena mereka berhasil menewaskan 70 orang kan. Ya. Jadi 10% dari kekuatan kaum muslimin. Nah, apakah kemudian bisa bisa menewaskan 70 orang? Itu bisa diartikan sebagai sebuah kemenangan. Kan itu yang pertanyaannya. Karena sebenarnya sekarang pertanyaannya, kalau kita anggap pencapaian atau prestasi Quraisy dalam perang Uhud ini, musyrik Quraisy, itu apa sih selain itu? Selain berhasil menewaskan 70 orang tentara muslim, apa sih pencapaian mereka yang lain? Pertanyaan itu penting. Membuat Nabi terdesak itu bagian dari kemenangan nggak? Masa mendesak menjadi menang? Mendesaknya mendesak apa? Kan mendesak di lapangan saja, di arena. Di luar itu apa yang terdesak Rasulullah SAW? Kan pertanyaan pentingnya sebenarnya adalah kalau kita bicara menang kalah kan itu ada masalah pencapaian dan kerugian-kerugian yang bisa dikatakan kalah gitu, kekalahan. Sekarang kemenangan lah. Kalau Quraisy dianggap menang, sekarang pencapaiannya apa? Oke, berarti bisa di-compare nggak Ustaz dengan Badar misalnya? Kemenangan kaum muslimin berupa kekalahan kaum Quraisy. Kekalahan kaum Quraisy apa waktu itu Ustaz? Dengan meninggalnya para tingginya kah? Iya, sekarang kaum muslimin tinggal di Badar setelah kemenangan Badar itu berapa hari? 3 hari. Ada gerakan dari Quraisy untuk kemudian nyerbu balik? Enggak ada. Mereka pulang ke Mekah sepenuhnya. Oh gitu. Iya. Nah ini yang kalau di Uhud apa yang terjadi? Malah justru Quraisy yang meninggalkan Uhud secepat mungkin. Itu justru. Jadi kan ini aneh. Kalau memang menang saat itu menang, gitu loh, dengan bisa menewaskan 70 pasukan muslim itu menang. Kenapa terburu-buru meninggalkan Uhud dan pulang? Apa yang sudah dicapai? Kan gitu pertanyaan. Makanya sekarang ini kalau dikatakan oke lah ada pencapaian, betul ada pencapaian. Gitu loh. Yaitu berhasil menewaskan 10% dari jumlah pasukan muslim yang ada di Uhud. Betul. Itu tidak bisa kita nafikan dan saya setuju di situ. Jadi
Artinya kalau diartikan itu sebagai kemenangan, itu kemenangan yang sangat terbatas gitu loh sebenarnya. Dan tidak layak menggunakan istilah kemenangan dalam perang, menang perang gitu loh. Menang perang. Jadi dia menang dari satu di bagian ini saja, di part nih, parsial gitu loh. Ada enggak harta kaum muslimin yang kemudian digondol oleh mereka sebagai ghanimah? Ada enggak ceritanya di Uhud? Enggak ada. Enggak ada. Ya? Padahal kan itu adalah tanda-tanda kemenangan. Kemenangan, ya. Jelas indikator kemenangan diantaranya sudah musuh itu sampai ibarat kata membiarkan harta mereka diambil gitu karena udah kalah kan gitu. Mereka tidak lagi mencoba untuk melakukan perlawanan gitu loh. Sama seperti di Hunain kan begitu. Yeah. Harta rampasan perang Hawazin kemudian Sakif ya sudah di tangan kaum muslimin di Jiranah dikumpulkan. Udah menang di situ. Babak pertamanya kan kaum muslim kalah kabut di Hunain itu. Tapi kan kemudian menang jelas sekali. Harta mereka semuanya ada di tangan kaum muslimin. Tidak terjadi di Uhud. Di Uhud nggak terjadi. Jadi begitu mendengar nama-nama yang disebut tadi itu ada masih hidup. Itu menurut saya Abu Sufyan paham gitu loh bahwa ini dia tidak mencapai target utamanya. Gitu. Makanya disebut 3 itu kan 1, 2, 3. Afikum Muhammad masih ada di antara kalian. Abu Bakar masih ada, Umar masih ada. Artinya berarti dia tahu bahwa tegaknya Islam itu dengan 3 ini kan. Artinya 3 ini fundamental sekali gitu loh. Ini pilarnya. Lah ketika 3-3-nya ada, terus apa yang mereka capai? Iya. Gitu lah. Dan kemudian Abu Sufyan tahu diri di sini. Ketika dia punya kesempatan tadi kekuatan 4-5 kali lipat sudah mengepung dari semua sisi kan. Karena Khalid dari belakang kan. Ini mereka dari depan. Kemudian jadi itu area pertempuran itu sudah sepenuhnya dalam kendali mereka. Kan seharusnya mereka bisa menghabisi. Ternyata nggak bisa. Ternyata gagal gitu loh. Dan Rasulullah SAW berhasil menarik pasukannya naik ke atas lereng itu. Itu sampai Mayor Jenderal Mahmud Syed Khattab mengatakan dia sampai aku bersumpah deh katanya. Sepanjang pembacaanku dalam sejarah perang-perang dunia katanya, belum pernah ada satu pemimpin yang mempunyai kehebatan gitu loh. Seperti Rasulullah di kondisi yang segenting ini. Sulit sekali itu. Untuk bisa menyelamatkan gitu. Pasukan yang begitu kecil di tengah kondisi yang sudah tidak lagi sesuai. Artinya tidak bisa lagi mengatur formasinya. Iyalah udah kacau balau formasinya. Karena kan sejak mereka berhasil mendesak Quraisy di babak pertama kan. Itu kan sudah bubar tuh, dalam arti formasi itu sudah tidak lagi sesuai dengan yang dibentuk Rasulullah SAW sebelumnya. Bayangkan, udah tidak sesuai formasi, tidak bisa lagi kemudian dikembalikan ke formasi semula gitu, nggak bisa lagi ngatur kanan kiri dan sebagainya. Tapi kemudian Rasulullah masih bisa sebagai pemimpin militer bisa menyelamatkan pasukannya yang jauh lebih kecil gitu loh, jauh lebih kecil dan selamat dengan gemilang dan hanya kehilangan 10%. Itu sulit itu. Abu Sufyan tahu itu, menimbang itu. Artinya kalau dengan peluang tadi, peluang emas itu mereka tidak berhasil, lah bagaimana melanjutkan? Gitu loh. Bagaimana melanjutkan? Nggak kebayang kalau kemudian istilahnya perhitungan itu dilanjutkan. Bisa jadi maka di situ dia panik. Itu sebenarnya yang terjadi. Di situ dia panik. Maka hanya bisa berteriak-teriak seperti tadi, propaganda, kemudian mengancam gitu. Ya sudah, perhitungan kita lanjutkan tahun depan di Badar. Kan gitu. Di situ kan dia anggapkan. Kemudian diterima, oke, disambut, diterima. Kan pada Badar ketiga kan, tahun keempat itu. Yang kemudian Abu Sufyan gak datang. Pasukan Quraisy nggak sampai ke Badar. Kaum muslimin pasukannya ada di Badar, udah nunggu. Jadi panik ini, panik. Makanya cepat-cepat meninggalkan Madinah menuju Mekah ke jalan kembali. Ini yang harus kita hitung. Jadi menurut saya fakta di lapangan menunjukkan nggak ada kemenangan itu dalam arti menang perang. Ya. Tapi dari
semua peperangan yang Rasulullah ikuti, kayaknya Rasulullah terluka hanya di Uhud, Ustaz. Benar nggak, Ustaz? Iya betul, yang secara riwayat menyatakan dengan kisah-kisah yang sangat heroik orang-orang di sekitarnya itu pembelaannya ya terhadap tadi Nabi. itu kan Rasulullah SAW bertahan dengan pasukan yang sudah kacau. Yang bersama beliau di lingkaran, di circle beliau itu kan bahkan awalnya hanya puluhan. Dari 700 itu hanya puluhan. Membesar tapi nggak seberapa. Sementara yang lain terpecah-pecah di mana-mana. Dan itu tidak dalam kendali beliau lagi. Gitu lah. Tapi yang kemudian secara umum perlahan-lahan bisa mengumpulkan mereka dan menarik mereka ke lereng Uhud itu. Itu menarik juga, Ustaz. Tidak dalam kendali beliau, artinya mereka tetap bertahan melawan pasukan Quraisy ya, dan masih bisa bertahan. Di sekian blok gitu. Iya dong. Iya. Oh, luar biasa. Kan blok-bloknya kan sudah kacau kan, ada yang tadinya sudah berada di barak atau di kemah-kemah Quraisy, kemudian ada yang ambil macam-macam ya kan. Kan begitu faktanya. Iya. Lapangannya. Itu loh. Bahkan ada yang kemudian sampai balik ke Madinah sebagian kan. Beberapa orang kan kayak gitu. Karena kocar-kacir memang. Gitu. Iya. Catatan perang itu memang tidak kita dapat di Rasulullah terluka kecuali di Uhud aja, atau setahu saya itu. Iya. Artinya sampai hatta di Hunain pun juga tidak mendapatkan bahwa beliau terluka. Saya punya pertanyaan agak keluar dari topik sebenarnya, tapi menarik. Maksudnya Rasulullah kan juga terluka saat di Taif kalau tidak salah, waktu dakwah itu ya. Oh, dakwah cuma lain, bukan perang. Iya. Tapi ketika ditanya oleh Bunda Aisyah, justru peristiwa yang paling bikin Rasulullah sedih gitu, bukan Uhud. Saya pikir kan Uhud yang kayak sahabatnya paling heroik. Rasulullah bahkan juga terlukanya tidak sederhana kira-kira gitu ya. Tapi yang disebut kenapa Taif, Ustaz? Itu ya kan banyak faktor ini, faktor pendukungnya dalam arti untuk kemudian itu menjadi sangat iyalah beda lah. Bagaimanapun di Uhud itu Rasulullah SAW sudah bersama 700 pasukannya kan. Lah di Taif hanya berdua. Kan gitu. Dan kenapa ke Taif? Karena di Mekah sudah tidak lagi diterima. Artinya tidak mungkin lagi melakukan aktivitas dengan mudah. Makanya ya dalam tanda petik terpaksa ke Taif kan. Untuk kemudian beliau bisa lebih leluasa berdakwah. Ada ekspektasi dari Taif. Oke lah, artinya Taif memang kemungkinannya bisa menerima, bisa menolak. Memang pastilah Rasulullah SAW punya perhitungan itu. Tapi penolakannya itu seperti apa kan? Ternyata diusir dari Taif dengan cara itu, di mana intimidatif ya. Intimidatif dalam arti bisa dikatakan satu kota gitu loh mengusir beliau kan itu. Jadi keluar dari Taif itu dengan kondisi seperti itu dan kemudian masuk ke Mekah itu tidak sederhana, tidak mudah kan. Dan beliau saat itu hanya berdua dengan Zaid bin Harithah. Ya bagaimana itu tidak? Dan itu setelah dan kenapa demikian itu terjadi? Artinya beliau di Mekah begitu sulit ruang geraknya karena setelah kepergian pamannya Abu Thalib dan juga Bunda Khadijah, itu kan semakin sulit itu. Udah campur aduk masalah pribadi gitu kan, masalah kehilangan seorang yang begitu dekat, Bunda Khadijah, kemudian perlindungan Abu Thalib dan seterusnya. Jadi saya rasa kalau sisi tekanan itu memang lebih kuat di situ sebenarnya. Beda kalau di Uhud itu kan dari awal ekspektasinya kita mau perang. Kalau perang itu kemudian terluka atau apa ya itu sih normal sebenarnya dalam perang justru. Iya, kami pembaca tuh membayangkan kan Rasulullah paling ya benar-benar taruhan nyawa di situ tuh di Uhud gitu ya. Dan sangat terdesak. Itu hanya orang-orang terpilih saja yang juga sangat terluka tuh kalau ngelihat Hamraul Hasan. Nanti setelahnya kan ada kayak kisah-kisah yang lebih heroik lagi tentang sahabat saat ya. Nah, iya betul. Tapi saya rasa kalau masalah tekanan Taif kuat sekali. Banyak faktornya gitu loh. Kita kembali gitu loh. Jadi tadi dasarnya kan menurut saya gitu ya tidak pas kalau kemudian istilahnya adalah pasukan Quraisy memenangkan perang Uhud dan kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Kalah perang, menang perang. Ini istilah ini gitu. Faktanya memang kaum muslimin mengalami kerugian. Ya jelas kerugian. Ya 10% itu besar gitu loh. Tapi bukan berarti kalah perang kan gitu loh. Kerugian personel bukan berarti kalah perang kan. Otomatis gitu. Termasuk terluka dan terdesaknya Rasulullah juga bukan sama dengan kalah perang. Ya enggak lah, jelas lah. Bahkan kalau kita timbang tadi gitu bahwa Rasulullah SAW berhasil menyelamatkan pasukannya yang kecil itu dari kepungan pasukan musuh dengan segala di atas kertas kan unggul segalanya gitu ya. Itu sebenarnya malah kemenangan kan sebenarnya. Oh iya juga ya.
Lah iya loh. Keberhasilan itu. Gitu. Itu kan yang lazimnya atau wajarnya gitu loh. Itu habis, itu kemudian berhasil selamat. Dan hanya kerugian totalnya 10%. Itu kan sebenarnya malah bisa diartikan kemenangan kan sebenarnya. Artinya lebih kuat ketimbang keberhasilan Quraisy menewaskan 70 orang. 71 lah totalnya sebenarnya. Lebih kuat itu. Gitu loh. Nah itu satu hal. Nah kita kemudian kita harus melihat bahwa perang Uhud sebagai perang itu kan tidak bisa dibatasi dalam peristiwa yang terjadi di arena medan pertempuran laga. Atau medan laga saja kan. Artinya bahwa kalau menang perang Uhud kan nggak bisa dibatasi dalam peristiwa-peristiwa yang terbatas di situ di medan laga pertempuran aja kan. Sekarang pertanyaannya, kenapa terjadi perang Uhud? Kan itu dulu dong. Artinya kenapa Quraisy merencanakan serangan ke Madinah yang kemudian jadi perang Uhud itu? Alasannya apa? Kan itu. Oke lah yang umum, yang mudah itu. Membalas kekalahan mereka di Badar. Kan gitu. Oke. Balas di sini karena banyak yang tewas di Badar kan di antara mereka. Sekarang mereka membalas. Tapi apa iya bahwa target perang dari awal itu hanya yang keluarga yang kehilangan anggotanya di Badar gitu karena dibunuh oleh kaum muslimin, kemudian mereka ingin balas membunuh nanti di Uhud. Sesederhana itu. Kan nggak mungkin dong. Kalau gitu mah pakai ini aja, pakai apa istilahnya aslinya sewa jasa pembunuhan aja gitu loh. Itu kan lebih jelas satu orang tewas di antara mereka, nanti mereka menewaskan satu orang gitu. Tapi kalau perang itu kan ada target lebih besar. Ya jelaslah masalah Badar itu kan tidak bisa dilepaskan dari masalah kafilah dagang. Dan setelah kekalahan di Badar itu jelas-jelas para petinggi pembesar gitu loh, Quraisy yang juga otomatis pengusaha, jelas lah nggak ada yang bukan pengusaha gitu loh. Makin itu terancam. Semakin kesulitan kan, semakin kesulitan untuk berdagang karena jelas pengaruh kaum muslimin setelah Badar tuh menjadi jauh lebih kuat. Sehingga tadinya mereka masih bisa menempuh jalur Badar itu untuk berdagang, itu semakin sulit kan, otomatis semakin sulit. Akhirnya kesimpulannya tentu saja dendam itu yang paling mudah untuk jadi alat propaganda gitu ya. Tapi kan sebenarnya bagi tokoh-tokoh terutama para pembesar itu bagaimana kemudian bisa mengalahkan Madinah agar semua jalur dagang mereka terbuka kan. Itu target banget itu. Mungkin enggak. Makanya kos perang Uhud itu kan begitu besar yang dikumpulkan oleh Quraisy dan mereka sanggup membiayai itu. Iyalah, karena jelas apa revenue-nya nanti yang mereka harapkan hasil dari perang Uhud itu jauh lebih besar. Terutama adalah jalur dagang kembali terbuka sehingga mereka bisa leluasa berdagang dan kemudian ya nggak apa-apa kemarin memodalin aja. Jadi kalau sekedar hanya untuk membunuh orang, dendam bunuh orang, nggak ngapain ngeluarin biaya sebesar itu, besar sekali loh. Keuntungan yang mereka dapat dari kafilah dagang yang lolos di Badar saja, itu kan gak mereka ambil untuk membiayai perang itu. Dan kemudian mereka melakukan persiapan selama setahun penuh. Dan kemudian mereka menarik dukungan-dukungan dari kelompok-kelompok lain yang pro Quraisy. Kalau dendam aja kan gak perlu sampai sejauh itu. Kan gitu sebenarnya. Ini kayaknya menguatkan pendapat yang selama ini juga sering diulang, Ustaz, bahwa Quraisy itu tidak sereligius itu dengan agamanya kira-kira untuk sampai dibela-belain perang. Kalau Rasulullah jelaskan li'ilali kalimatillah. Oh iya, kalau kaum muslimin pasti. Kan gitu ya. Iya. Nah, ini Quraisy dengan banyak peperangan yang dia bangun ternyata bukan karena agamanya dulu, ya keyakinannya gitu. Enggak. Gitu Ustaz ya. Bagi orang seperti itu agama sesungguhnya itu adalah agama duit lah, agama harta lah gitu sebenarnya. Iya, mereka pragmatis sebenarnya. Udahlah, menarik, itu yang paling jelas itu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Mereka mentransaksikan Tuhan loh. Iya loh. Sebab turunan itu ya. Iya dong. Oh iya. Jadi udahlah kita gantian lah. Setahun aku menyembah Tuhanmu, kami menyembah Tuhanmu, nanti tahun berikutnya gantian kau menyembah Tuhanku.
Ya kan Rasulullah nolak. Itu kan cara kami beragama. Gitu. Kalau cara kalian beragama ya begitu, Tuhannya ditransaksikan. Iya, ini kemungkinan kan masih juga banyak yang meyakini kalau ya Rasulullah kenapa ditentang karena merusak keyakinan atau agamanya kaum Quraisy begitu ya. Ternyata dalam perlawanan-perlawanan juga bukan karena itu mereka bergerak. Ya itu bagian dari katakanlah faktor luar gitu, faktor luarnya. Tapi sebenarnya di kedalamannya bukan itu. Justru yang luarnya iya, mereka bukan yang utama ya. Mengeksploitasi agama itu jelas kalau Quraisy itu. Artinya kalau orang-orang ya hanya kaum muslimin kok yang yakin yang menjadikan agamanya sebagai dasar dari segala sesuatu. Iya. Sampai hari ini pun spirit itu pada dasarnya iyalah terjadi dan di luar Islam juga masih gitu saatnya. Iya kelihatan. Polanya ya. Iya, yang saya yakin itu gitu loh. Ya kaum muslimin tergantung kualitasnya dari masa ke masa ya, gitu ya. Tapi pada dasarnya dalam prinsip Islam ya sudah begitu dan kaum muslimin saya rasa dari waktu ke waktu lebih cenderung kuat memegang ini gitu ketimbang mereka menyimpang. Gitu ya. Oke. Tadi antum sampaikan bahwa Abu Sufyan itu orang kelompok yang pertama kemudian mundur dari medan laga. Apa yang buat Abu Sufyan mengambil tindakan itu? Apakah seterancam itu? Padahal juga kondisi Rasul juga terdesak. Iya, tapi kan tadi bahwa Abu Sufyan kan di lapangan bisa membaca kan bahwa ketika mereka punya peluang emas untuk menghabisi kaum muslimin setelah terkepung begitu dahsyat itu, tapi kemudian gagal. Bahkan berarti kalau kemudian mereka berhadapan-hadapan lagi kan, itu kaum muslimin sudah lebih leluasa untuk atau Rasulullah SAW lebih leluasa untuk kemudian menyusun tentaranya. Logikanya kan ke sana. Tadi dalam peluang yang paling menjanjikan aja nggak berhasil, lah setelah tertutup kan semakin kecil, kan gitu loh peluang itu. Dan mereka sudah tidak bisa lagi menjangkau karena Rasulullah sudah berada di posisi yang tidak mungkin mereka jangkau di lereng Uhud kan. Makanya tinggal begitu gitu loh. Nah, yang ada ya di situ saya rasa panik itu kuat gitu loh di antara orang Quraisy dan termasuk Abu Sufyan terutama pemimpinnya. Makanya kenapa kemudian mereka mundur gitu ya. Dan disebutkan dalam buku-buku sirah, mereka itu sampai di hari yang sama ke Rauha. Di hari yang sama. Bayangkan aja. Di hari yang sama mereka mundur dalam arti ke arah pulang, ke jalan pulang. Dan mereka sampai di Rauha. Rauha itu katakanlah rest area pertama bagi siapapun yang keluar dari Madinah menuju selatan, menuju ke arah Mekah. Itu rest area pertama. Dan begitu juga bagi orang-orang yang mau masuk Madinah, peristirahatan atau rest area terakhir itu Rauha. Dan tahu Rauha itu sekitar berapa kilometer dari Madinah? 70 kilometer. Perjalanan 70 km dalam satu hari itu artinya perjalanan yang sangat cepat. Sangat cepat. Rasulullah dan sahabat masih di area di Uhud. Masih di Uhud dong. Menarik ya. Masih di Uhud. Jadi 70 km itu kalau dalam perjalanan normal saja gitu loh. Itu artinya perjalanan cepat. Karena kalau perjalanan santai, orang melakukan perjalanan pada saat itu dalam rombongan, ya itu 50-60 km, ini 70 km. Dan 70 km itu ditempuh dalam satu hari setelah perang. Setelah perang. Artinya kan waktunya sudah terambil oleh pertempuran kan. Berarti betul-betul panik, mereka cepat-cepat sekali gerakan ke Rauha itu. Nah, di Rauha itulah baru kemudian karena istirahat kan otomatis, di situ ada sumber air dan sebagainya gitu. Baru mereka kemudian mengevaluasi. Quraisy, kalau kita baca riwayat-riwayatnya, mengevaluasi. Disitulah mereka kemudian menyimpulkan, salah langkah kita. Salah nih. Kenapa kita mundur sekarang? Padahal kita sebenarnya kan masih punya peluang untuk katakanlah menghabisi Madinah kayak ke dalam kota gitu loh. Sementara mereka sudah terluka, kan yang luka-luka banyak kan. Yang gugur aja sama bayangkan 70, 71. Yang luka-luka lebih banyak lagi dari pasukan itu. Artinya peluangnya tetap besar, tapi kan itu setelah evaluasi di Rauha. Sampai kemudian dari situ kesimpulan, yuk kita balik lagi. Kan gitu loh. Yuk kita balik lagi. Mumpung gitu loh. Mereka sedang terluka besar, berat kan gitu. Nah, masalahnya mereka berhadapan dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW. Itu sudah terpetakan oleh beliau rupanya. Gitu loh. Nah bayangkan gitu loh.
Begitu selesai menguburkan para syuhada gitu loh. Sudah selesai mengubur syuhada. Itu Rasul kan balik ke Madinah, ke dalam kota. Ya. Itu Rasul langsung mengirim mata-mata untuk ke arah itu. Bagaimana informasi? Artinya informasi kalau nggak salah Abu Bakar, terus ada berapa yang dikirim untuk menyerap informasi. Quraisy di mana, berhenti di mana, dan seterusnya pokoknya. Mungkin didapatlah informasi itu di hari yang sama, di hari yang sama. Terus apa keputusan Rasulullah SAW? Besoknya itu Rasulullah langsung mengumumkan, kita songsong mereka, kita hadapi mereka, kan gitu. Artinya kita keluar dari Madinah. Kan posisi kaum muslimin berbahaya, baik itu di internal ataupun keluar. Reputasi di dalam orang munafik itu kan menggila, semakin menggila kan. Oh iyalah, mereka punya peluang untuk kemudian memprovokasi, gitu loh. Membangun opini juga. Jelas membangun opini. Juga Yahudi kan gitu. Yahudi juga sama gitu loh. Di dalam tuh. Artinya kendali Rasulullah SAW terhadap Madinah itu terancam dalam internal. Belum lagi kemudian, ingat loh, kabilah Arab, suku-suku Arab, dalam tradisi mereka, budaya mereka, mereka akan selalu mencoba dekat dengan yang kuat, tapi tidak akan segan untuk mencaplok yang lemah. Makanya di sini propaganda atau opini yang dibangun oleh Abu Sufyan itu menjadi penting ketika kesebar kemana-mana bahwa kami menang. Kalau kami menang berarti Madinah itu lagi lemah. Itu sama dengan bahasa lain, bahasanya, pesannya kepada yang lain. Itu loh, Madinah lagi lemah. Silahkan aja gitu. Kami pulang, silahkan kalian yang nutaskan deh. Mau nyaplok. Ya kan memang kenyataannya setelah Uhud itu kan kabilah-kabilah bersiap nyaplok Madinah. Yang paling cepat itu Bani Asad bin Khuzaimah. Dari arah Ghatafan sana, dari arah timur ke utara. Asad bin Khuzaimah, Tulaiha al-Asadi, yang kemudian nanti namanya mencuat sebagai nabi palsu. Ya. Itu kan hanya 2 bulan setelah Uhud. Mereka bersiap-siap menyerang Madinah. Makanya Rasulullah SAW mengirim pasukan yang 150 pasukan berkuda dipimpin oleh Abu Salamah. Yang kemudian Abu Salamah itu kemudian gugur kan setelah itu. Gugurnya kenapa? Karena pendarahan, bleeding. Jadi luka-luka yang dari Uhud itu kemudian pecah kembali. Kan gitu. Bukan karena gugur perang, enggak. Gitu loh. Makanya kemudian Ummu Salamah menjanda itu kan setelah itu. Gitu loh. Di situ ada Abu Ubaidah bin Jarrah dan lain-lain. Itu hanya 2 bulan setelah Uhud loh. Lukanya belum mengering ya? Belum mengering. Gitu loh. Tapi karena memang yang lain-lain juga luka. Gitu masalahnya. Nah, jadi bahwa hari kedua itu Rasulullah SAW langsung mengumumkan. Dan beliau membatasi hanya yang ikut di Uhud itu yang berangkat ke sana. Dengan kondisi luka-lukanya. Iya, karena itu juga penting untuk mengobati mental, gitu loh. Setelah mental kemarin itu begitu tertekan luar biasa, sekarang mengembalikan mental. Dan kemudian tentu saja Rasulullah harus menghitung kemenangan di sini. Karena supaya kemudian mentalnya sehat gitu. Dan kemudian itu untuk menekan yang lain gitu loh. Bahwa untuk menghadapi Quraisy ini, menuntaskan dengan Quraisy ini cukup dengan yang kemarin kok. Gitu loh. Opini juga itu bagian. Oh iya. Luar biasa. Ya. Tapi Rasul tidak sederhana itu. Beliau mengirim orang lain yang kan Madinah itu tempat transit kan. Dan Roha itu kan tempat memang lalu lalang kafilah gitu. Ngirim orang istilahnya memberikan pesan kepada orang gitu ya. Yang tentu saja dia melihat bahwa kaum muslimin memang bergerak ke Hamra Asad itu. Hamra Asad itu kan sekitar 16-17 km dari luar Madinah ke arah Roha itu. Roha 60-70 km gitu ya. Jadi kan ini udah keluar loh gitu loh. Udah benar-benar keluar. Sehingga ketika orang ini sampai ke Roha, Quraisy kan nanya, ada berita apa dari sana yang kau dapati? Dan ini orang Khuza'ah ya. Orang Khuza'ah itu bukan orang muslim gitu. Yeah. Ya, apa beritanya? Muhammad sudah menyiapkan pasukan dan mereka sudah bergerak keluar dari Madinah untuk mengejar kalian. Hah? Kan kaget. Apa yang dilakukan Abu Sufyan? Kan hanya kemudian mengirim itu serangan ini aja lah gitu loh. Ya cuman propaganda aja. Jadi melalui orang lain gitu loh.
bukan orang yang sama Khuza'ah gitu, yang mau ke Madinah, ada rombongan dagang gitu. Itu memberikan pesan bahwa kami sudah menyiapkan pasukan untuk, udah terlambat gitu loh. Rasulullah sudah keluar gitu kan. Rasulullah malah dengan begitu, oke kita tunggu. Bayangkan Rasul itu nunggu 3 hari di Hamra Asad. 3 hari itu cukup. Kalau memang betul-betul mereka mau nyerang udah nyampe lagi, orang cukup sehari kan perjalanan. Ketemu, ayo ditunggu 3 hari loh. Ketika 3 hari nggak ada, itu sudah perhitungan. Udahlah, pasti pulang itu. Nggak mungkin gitu. Dan itu juga semakin menguatkan bahwa muslimin tidak kalah. Lah ini dia. Itu menurut saya ini penting sekali gitu peristiwa Hamra Asad itu. Gimana kalah di Uhud gitu loh. Kalau Quraisy saja mengevaluasi bahwa mereka belum mencapai apa yang mereka inginkan. Sehingga mereka harus balik lagi, merasa harus balik lagi gitu loh. Dan mereka nggak jadi balik lagi. Kenapa? Karena Rasul ternyata sudah di jalan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini sebenarnya, bagaimana kita bisa menyimpulkan kalau Quraisy itu menang perang Uhud dan kaum muslimin kalah dalam perang Uhud? Seharusnya istilah yang tidak tepat. Kalau tidak ada istilah kalah menang di Uhud, apa bisa disebut seri, Ustaz? ya mungkin itu paling mendekati lah. Paling mendekati lah gitu. Ada kerugian di dua pihak ada, dan besar ya. Dan Al-Quran membahasakan itu. Apa tuh, Ustaz? Wala tahinu wala tahzanu dalam surah Al-Imran yang turun setelah Uhud. Jangan melemah. Jangan sedih. Artinya udahlah, jangan melemah dan jangan terbawa larut dalam kesedihan. Kan banyak yang meninggal dan sebagainya. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Gitu loh. Kalian tuh yang unggul selama kalian beriman. Kan gitu. Ingat loh, beriman. Iman tuh makanya levelnya lebih tinggi dari berislam. Gitu loh. Iyamsaskum qarhun, kalau masalahnya kalian sekarang ini luka-luka. Gitu loh, terluka, banyak yang terluka. Faqad masal qauma qarhum mislu. Lah mereka juga lawan kalian juga sama. Gitu loh. Mereka juga luka-luka sebenarnya. Artinya bukan berarti mereka fine-fine saja kemudian kalian terluka-luka. Santai aja. Ini kan sebelum ke Hamra Asad itu kan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Santai aja. Gitu loh. Perhitungan itu bisa dibuat kok. Nah gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa dengan kondisi kalian saat ini itu kalian dalam posisi yang tidak mungkin untuk bangkit. No, itu kan masalah menguatkan mental. Dan caranya, prakteknya Rasulullah SAW ke Hamra Asad. Hanya beberapa orang yang beliau larang gitu, termasuk Umar kan mau ikut lagi. Umar yang perempuan tuh mau ikut lagi kan. Kata Rasulullah nggak usah lah, udahlah obati dulu. Karena ada 12 luka kalau tidak salah Umar. Baik Ustaz, terima kasih ilmunya, jazakallah khair. Masya Allah, ini semoga sebagiannya juga sangat mind blowing kayaknya ya. Apa yang selama ini kita yakini tentang pertempuran Uhud, kafir Quraisy menang dan kaum muslimin kalah. Ternyata hari ini kita sudah clear mendapat penjelasannya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.